Oke. Oke, tak share screen. Silakan. Boleh dimulai dari siapa? Monggo silakan. Halo semuanya. Selamat malam. Hari ini kita sesinya nyantai aja dan teman-teman yang ada di sini juga yang udah apply Wage dan juga yang udah beberapa yang dapat LOE loh. Coba di sini acungkan tangan yang sudah dapat LOE Wageningen. Oh, udah banyak. Oh, Beuh, wow, 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 ngeri wow. euy. Mantap ya. Hari ini kita sesi tanya jawab dari kakak kelas kalian yang di Wageningen juga akan sedikit menjelaskan tentang eh, gimana di sana kuliahnya seperti apa. Boleh, monggo silakan dimulai. Screennya udah kelihatan, Sir? Screennya udah, gur banget Oke, abangku. Woi, oke. Aku mulai dulu. Hai monggo. semuanya, ini kami dari BIM Tes 2 Cabang Wageningen. Waduh, Eh, terus sebenarnya Wageningen itu bacanya gimana? Bacanya, Mas? Justin ahlinya. Jadi Wageningen itu kalau orang Belanda bacanya Wageningen. Terus sekarang ini kami ada berlima, ya nggak bakal tambah sih dari BIM Tes 2. Em, mungkin berkurang, ya bercanda. eh ada berlima, ada yang BS itu yang Environmental Science, sama ada yang BFT itu yang Food Tech. Ini kami foto pas em, sebelum berangkat ini di bandara. Terus aku akan bahas beberapa tentang bentuk kampusnya yang pertama. Jadi kampusnya ini di kota yang namanya Wageningen. Dia itu kayak lumayan terpencil, nggak terpencil sih, agak jauh. Jadi di sini tuh yang bisa kita beli cuma Domino's Pizza, sama ada New York Pizza, sama kayak toko-toko kecil, nggak ada KFC atau McD. Paling deket KFC atau McD kayaknya kita harus ke kota sebelah atau mungkin ke Amsterdam gitu. Di Amsterdam banyak. Terus di sebelah kanan ini ada eh foto kelas. Ini kelas kimia waktu itu. Nama gurunya Nicolo Alvisi. Aku sih suka sih gurunya lucu. Terus ya di sana pakai kayak gini lah modelnya. Jadi kayak simple, nggak terlalu banyak barang di kelasnya. Terus di sebelah kiri ada gedung-gedungnya. Yang gedung warna merah namanya Forum, yang merah yang sebelah kanan namanya Orion. Dan ya ini kira-kira yang kami jadi kayak pindah-pindah gitu kalau misalnya lagi ke kampus. Terus next ada jurusan. Jadi mungkin yang lain udah pada dapat LOE ya. Ada beberapa jurusan yang bisa diambil. Ini yang English Talk. Kalau misalnya mau ambil yang Belanda kan susah. Terus ini ada Animal Science dan sebagainya. Tapi yang buat BIM Tes 2 cuma dua sih. Environmental Science sama Food Tech. Dan lebih susah Food Tech. Terus, nah transportasi di Wageningen itu ada sepeda, bus, train, pakai yang namanya, ada suaranya sih. Pakai yang namanya NSF. Dia kayak Transjakarta, enggak sih. Kayak Imani gitu, tapi kayak integrated buat semua transportasi umum. Sepeda, orang di sini banyak naik sepeda, jadi nanti pas kalian datang ke sini harus beli sepeda dulu. Bus, dia pakai kartu NS kemana ya? Pakai OVC Card. Ya, ini namanya kartu, jadi pakai kartu ini, di tap gitu, buat kereta sama bus. Terus, nah kita ada PPI akan dijelaskan oleh Olga. Asi. Oke, aku mungkin ini singkat aja ya. Jadi pada intinya salah satu yang apa ya? Salah satu yang spesial dari Wageningen itu adalah PPI-nya. Jadi kalau buat yang belum tahu apa sih PPI itu? Jadi PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah di sini PPI itu terbagi jadi dua gitu. Ada PPIB, ada juga PPI Wageningen. Ada PPIB sebagai pusatnya dan juga ada PPI kota lainnya. Nah salah satunya adalah PPI Wageningen.
Nah, WUR itu sekedar informasi bahwa WUR ini tuh banyak banget mahasiswa Indonesia di sini, baik itu bachelor maupun master, apalagi masternya. Jadi master di sini tuh yang dari orang Indonesia tuh banyak banget. Kayak apa ya? Kalau misalkan kita disatuin gitu, itu tuh bahkan kayak di sini kan ada beberapa housing. Misalkan housingku tuh namanya Borses Tech. Di sini tuh banyak banget orang Indonesia. Jadi kayak misalkan di lift tuh biasanya papasan sama orang Indo, terus habis itu kalau aku turun ke bawah mau ambil sepeda papasan lagi sama orang Indo. Jadi memang di sini tuh orang Indonesia itu banyak banget. Makanya di sini PPI-nya tuh juga kuat gitu. Baik itu di PPIB maupun di PPIW gitu. Nah, PPIW di sini itu cukup aktif ya. Maksudnya kita aktif dalam menyelenggarakan kayak berbagai macam acara-acara, entah itu untuk mempersatukan untuk menambah kekeluargaan atau kita aktif juga buat acara-acara untuk memperkenalkan budaya Indonesia itu sendiri. Nah, ini kurang lebih ini rapatnya baru aja semalam, baru rapat memulai periode baru. Jadi di sini bisa dilihat ada muka kita semua, karena kita semua tergabung dalam PPIW gitu. Nah, selanjutnya lanjutin. Oke, nah ini adalah beberapa komunitas-komunitas di Wageningen. Jadi PPIW itu membuat beberapa komunitas-komunitas untuk apa ya? Untuk memperkenalkan budaya Indonesia tadi yang aku bilang. Nah, jadi ada beberapa komunitas-komunitas seperti salah satunya ada Saman, terus tari tradisional, ada angklung, ada band namanya tuh Sriwang, terus ada juga apa lagi ya? Udah sih kayaknya itu aja. Ya kayaknya itu aja. Nah, tujuannya tuh untuk apa sih buat komunitas-komunitas ini gitu. Jadi, PPIW itu juga aktif dalam membuat beberapa acara-acara yang sifatnya terbuka untuk internasional. Nah, salah satunya ini adalah GBR Indonesia. Jadi yang kalian lihat sekarang ini itu adalah gambaran dari salah satu acaranya PPIW, GBR Indonesia, di mana di sini kita menampilkan, budaya-budaya Indonesia, baik itu tari tradisional, saman, angklung, musik-musik tradisional dan juga kita ada drama musikal gitu. Nah, waktu drama musikal kemarin salah satu apa ya, pemain utamanya itu ada Tiffany gitu. Jadi Tiffany kemarin jadi pemain utama di GBR Indonesia gitu. Nah, apa namanya, jadi sebenarnya kalau apa ya, mungkin buat aku salah satu kelebihan di Wageningen ini adalah PPI-nya sangat berjalan dengan baik dan, jadi kalau misalkan aku boleh cerita, itu dulu kan kita sebelum ke sini kita nggak punya kakak kelas kan di sini. Jadi kita tuh dulu nggak ada orang yang bisa kita intens nih tanyain informasi-informasi terkait dengan, gimana, apa namanya, social life di sini, gimana, sistem pembelajaran di sini dan lain-lain. Nah, karena PPI-nya ini tuh bener-bener apa ya, tersusun dengan sangat baik gitu, sistemnya tuh sangat baik. Jadi ada yang namanya buddy program. Jadi kita tuh dikasih kayak kakak mentor gitu. Masing-masing orang itu dikasih kakak mentor sama PPIW supaya kita tuh bisa tanya-tanya sama mereka lebih lanjut. Entah itu tanya sistem, entah itu apa ya, tanya housing, entah itu tanya tentang pelajaran dan lain-lain. Jadi apa namanya, PPIW di sini bener-bener ngebantu banget dari mulai kita keberangkatan sampai dengan hari ini gitu. Makanya nanti kalau misalkan dari kalian ada yang mau ke Wageningen, kalian menurut aku utamanya kalian bisa follow dulu Instagramnya PPIW karena di situ kayak semua informasi tentang Wageningen tuh apa ya ada di situ dan kalian kalau mau tanya-tanya lebih lanjut itu kalian bisa langsung aja tanya di situ atau kalian bisa langsung nanya sama kita karena sekarang udah ada kita gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari PPIW. Lanjut. Oh, ini aku lagi ya. Buat sistem kuliah, di sini tuh bukan pakai semester, jadi dia pakai period. Setahun itu ada 6 period, dan ini ada beberapa kayak, ini course buat aku environmental science setahun ini. Jadi period 1, period 2 period 1 sama period 2 itu di 6 bulan terakhir sampai Desember. Sekarang lagi ada di period 4, itu ada di Mathematics 3 dan Statistik 2. Jadi selama period 4 ini aku belajar dua pelajaran, Mathematics 3 dan Statistik 2. Baru nanti pas di period kelima, aku bakal belajar Environmental Policy Instrument sama Microbiology and Toxicology. Jadi kayak bedanya sama Indonesia,
itu kayak di Indonesia kan biasanya per semester ya. Ini bukan pakai semester. Jadi kita belajar di sini kayak bukan jauh sih. Considerably lebih intens dan lebih fokus karena kita ujian kayak 2 course at a time. Jadi nggak ada yang kayak 5 sekali ujian, enggak. Jadi sekali ujian paling 2 atau 3 pelajaran. Jadi bisa lebih fokus tapi cuma lebih berat juga. Jadi pace-nya sangat-sangat cepat. Jadi buat kalian yang nanti mau kuliah di sini, aku kurang tahu kuliah di tempat lain gimana ya. Tapi kalau di sini tuh yang pasti kita harus kayak kenal sama diri sendiri, cara belajar kita gimana, apakah kita bisa ngikutin pace-nya, karena kan belajar orang beda-beda. Contohnya, di sini salah satu hal yang nggak tahu unik mungkin ya, kelas yang wajib itu sangat sedikit. Dan karena wajibnya sangat sedikit, bisa dibilang kita bisa kayak bolos terus. Tapi sebenarnya kan kayak aku nggak pernah bolos sih. Maksudnya, Bohong. eh, maksudnya ya Bohong. kita Bohong. Ketahuan ya, ketahuan ya. 1000%. Bohong. kita harus tahu kayak pace masing-masing gitu. Mungkin kalau kita belajar di kampus nggak sebagus belajar di kelas. Tapi ya beda-beda, tiap orang kan beda-beda. Contohnya aku pas di periode 2 ada water sama Introduction to Soil Geography, aku hampir sebulan nggak ke kampus. Kenapa nggak ke kampus? Karena mereka nggak punya course wajib, dan di kampus itu cuma lecture sama ada tutorial. Dan lecture ini enaknya di kampus, semua lecture itu ada di record. Kecuali kalau tutor nggak ya, tapi ya nggak semuanya, Mas. Ya, most, tapi Nggak hampir semua. semua sih. Hampir semua dari lecture itu di record, jadi kita bisa nonton lagi. Dan aku, jujur, aku coba pertama kali lecture itu kayak, coba lecture pertama. Jadi kelas pertama itu aku selalu datang. Setelah aku datang kelas pertama, baru aku kayak judge, ini bagus nggak ya? Soalnya pas waktu itu aku lecture pertama, aku ngantuk banget. Berarti kan nggak cocok. Jadi belajar di rumah gitu. Oke, jadi ini beberapa course untuk setahun. Terus buat yang lihat ada periode 5, include resit B. Jadi di sini tuh sistemnya resit. Artinya kalau misalnya kita gagal, kan di sini passing grade-nya 5,5. Kalau misalnya kita gagal, itu tuh bukan langsung remet. Kalau di Indonesia remet itu kan misalnya kamu gagal nih, dapat nilai 30. Kalau kamu remet, bener semua pun nilainya 70 maksimal. Kalau di sini resit itu, misalnya kamu gagal dapat nilai 3, terus kamu resit atau remet, nilai maksimalmu tetap 10. Jadi bisa tetap dapat 10 kalau misalnya bisa gitu. Jadi ini sih menurutku sistem yang sangat menguntungkan kita sih. Jadi kalau misalnya kita overwhelmed sama beberapa pelajaran, kita bisa kayak nggak harus khawatir. Jadi kayak di sini kalau nilai rendah itu bukan kayak hal yang menakutkan lagi. Jadi kayak ya udah, toh masih ada resit kok. Jadi kita bisa ambil resit lagi. Jadi bisa nilainya bisa tetap kita manage. Oke, next ada kelas. Nah, ini kelasku seminggu terakhir. Ada mathematics sama statistik. Sebenarnya ini kelihatan banyak gara-gara dia itu kayak dibagi ke grup-grup gitu. Nah, jadi ada mathematics di pagi dan ada statistik di sore. Nah, dari semua ini, kalau kalian lihat, aku punya yang wajib itu cuma statistik 2 hari Rabu, mathematics hari Kamis, sama statistik lagi hari Jumat. Itu praktikal, itu wajib. Dah, aku datang di situ. Kalau misalnya aku mau datang ke tutorial, tinggal datang. Gitu. Jadi ya, dia tetap lebih bebas. Gitu. Tapi kalau praktikal wajib. Kalau nggak datang praktikal, nggak bisa lulus. Next, ada housing kepada Mas Ayu. Atau, iya Mas Ayu. Iya. Jadi di sini aku menjelasin housing di Wageningen. Housing di Wageningen tuh lumayan krisis ya guys, apalagi di Belanda itu kayak susah banget buat nyari housingnya. Pas zaman-zaman kita juga itu kayak penuh perjuangan banget, kita kayak hamin 2 minggu sebelum ke Belanda baru dapat housing kayaknya. Terus kalau kalian mau cari housing di Belanda itu kalian wajib banget subscribe website yang namanya room.nl. Itu kayak website buat kita nyari housing, tapi buat subscribe itu kalian harus bayar fee sekitar 35 euro. 35 euro itu sekitar 580 ribuan.
Abis itu kalian tuh juga harus mantau berkala di room NL itu housing mana yang kalian mau. Jadi kalau orang Indo itu banyaknya di housing yang aku taruh di PPT. Aku, Ripka, Justin, dan Tiffany itu kita ada di satu housing, yaitu namanya housing Digraph. Tapi Olga sendiri, menyendiri, dia dapat housingnya di Bornsesteh. Jadi kalau housing paling dekat itu sama kampus emang Bornsesteh, kayak cuma 3 menit dari kampus naik sepeda kalian udah nyampe. Dan di Bornsesteh ini banyak banget banget orang Indonya. Terus ada Digraph, teman-temanku juga ada yang di Acer Park, Hovenstein, New Canal. Kalau Mark Javastra tuh aku nggak pernah punya temen yang tinggal di sana. Tapi Borses emang lebih mahal guys daripada Digraph. Karena dia lebih dekat dari kampus. Terus, oh ya, nanti kalau misalkan kalian udah subscribe Room NL, nanti tuh bakalan ada saatnya kalian tuh jadi priority di Room NL itu karena kalian international student. Jadi pas kalian udah dapat priority di Room NL itu, pokoknya gunain sebaik-baiknya, harus bisa main strategi juga sih, kayak kalau misalkan udah dapet, ya udah terima aja dulu. Please di awal itu jangan banyak mau pilih housing karena krisis banget. Kita juga di awal banyak mau kita mau self content, kita mau lain-lain, tapi ujung-ujungnya kita dapat sharing semua. Tapi gak apa-apa, yang penting dapat tempat tinggal dulu. Terus next it. Terus kalau di student housing di Wageningen tuh ada dua tipe, di mana ada unfurnished sama furnished. Kalau unfurnished itu tentunya semua furniture kita beli sendiri, kayak kasur, lampu, gorden. Bahkan kata kakak kelas ada juga yang sampai nggak isi lantai. Aku nggak tahu sih, tapi itu kata-katanya. Kalau furnished itu udah pasti ada. Kemarin aku dapat meja belajar, kursi belajar, kasur, lemari baju, sama lemari kayak barang-barang gitu. Nah, beberapa housing juga dapat sink kitchen kayak gini. Kalau yang kayak gini punyanya Ripka. Yang lainnya nggak ada sih, guys. Kalau Bornses, dia ada sih kayak gini. Terus, em, ada dua tipe housing itu. Ada tipenya self-contained sama sharing. Kalau self-contained itu, isi dalamnya ada kamar mandi dalam sama dapur dalam. Dapur dalamnya itu kayak gini sih, kurang lebih kayak yang di furnish ini. Nah, kalau sharing, kebetulan kita semua di sini sharing housingnya. Jadi, kita sharing sama satu koridor. Kita sharing dapur. Dapurnya itu cuma ada satu. Biasanya satu koridor itu bersepuluh. Tapi khusus untuk Ripka, satu koridor ber-18 ya, guys. Jadi, satu koridor itu bersepuluh, itu ada 2 toilet, 2 shower, sama 2 sink. Jadi, bagi 5-5 gitu biasanya housingnya. Itu sih tergantung kalian sih mau pilihnya yang gimana, karena harganya relatif beda banget antara self-contained sama sharing. Oh, sama kalian juga housing di sini tuh bisa dapat tuslah. Tuslah itu kayak bantuan dari pemerintah Belanda gitu. Kalian bisa apply buat itu dan kalian bakal dapat potongan atau tunjangan gitulah. Kalian dapat duit untuk bantu bayar housing kayak gitu. Next. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat detail-detail housing lebih jelas, kayak gimana sih dalam housingnya, self-contained itu kayak gimana bentuk dalamnya, kalian bisa langsung ke YouTube PPI Wageningen. Jangan lupa di-subscribe. Bisa langsung nonton di sana. Itu lumayan lengkap sih. Dulu aku sebelum ke sini juga nonton itu dan kayak bisa pertimbangan aku mau housing yang mana gitu. Udah sih segitu tentang housing. Kasih. Oh, udah bisa? Iya, udah habis. Langsung ini aja ya, kalau ada yang mau ditanyain, Ya, oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Oke, santai aja kita buka. kita. Ada yang bertanya-tanya kah? Mau nanya, Kak. Boleh, silakan. Kan di BIM kan pembinaan udah lama banget 1 tahun, terus ketinggalan pelajaran sekolah. Pas di sana tuh rasanya kayak kesulitan banget nggak, Kak, buat ngikutin mata kuliahnya gitu? Oh, oke. Ada yang mau jawab? Silakan. Mas Ayu. Kalau aku pribadi, awal-awal pasti kaget lah ya, maksudnya kayak kita kebiasa apa-apa
bahasa Indo. Kalau aku pribadi, kalau dulu tuh kan apa-apa bahasa Indonesia, terus sekarang tiba-tiba di kampus yang semuanya bener-bener Inggris, kayak bukumu apapun itu, pasti awalnya kayak agak kaget juga, tapi lama-lama bisa adaptasi kok guys. Jadi kayak aku kebanyakan, walaupun aku udah ikut tutorial, aku kayak tetap apa sih namanya, nonton YouTube kayak tentang materinya itu gitu loh, karena dosen kan belum tentu jelasin secepat itu ya, karena satu tutor atau satu pelajar atau satu kelas itu cuma 1,5 jam, dan itu 1,5 jam biasanya setengah jam sendiri itu cuma ngerjain soal. Jadi kayak guru menjelasin tuh cuma sejam, sisanya kamu exercise, and then kamu di luar itu harus belajar sendiri banget. Kalau nggak sendiri nggak bisa gitu. Jadi aku biasanya tambahan sih kayak nonton-nonton YouTube kayak gitu untuk ngejar materi biasanya guys. Kalau yang lain? Ya, aku setuju banget. Soalnya, kalau misalnya kalian lihat di jadwal ini, di periode 1 itu ada General Chemistry 1. General Chemistry, kedengarannya sih cuma general ya. Tapi di satu periode ini, dalam waktu 3 bulan, kita belajar hampir semua materi yang kita pelajarin di SMP sama SMA. Jadi kita bahas semua dari apa itu atom sampai ke reaksi redox. Jadi itu semua dalam waktu 4, ya ini bukan nakut-nakutin sih, tapi emang kayak gitu. Dan pada akhirnya, teman-temanku yang lain, ada BIM yang reguler mungkin ya, mereka kan masih sekolah. Ada beberapa materi yang kayak, oh ini mah SMA. Terus kita, "Hah, emang ada di SMA? Soalnya kan kita miss 1 tahun tuh. Terus kayak akhirnya ya aku nonton YouTube juga sama kayak Mas Ayu, Big Course kalau kalian tahu Koben, atau mungkin YouTube lain yang ya jadi kita kayak kadang tuh di kampus tuh kita kayak bingung aja kalau dosen ngajarin maksud dia apa gitu. Akhirnya kita balik lagi. Dan enaknya di sini kayak mereka punya banyak itu sih resource soal atau em, video-video penjelasan gitu. Jadi kalau misalnya emang kita kurang ngerti, kita bisa nanya-nanya gitu. Yang lain ada yang mau ditambahin? Oh, aku mau ngejelasin sebentar. Wait. Oke. Jadi kita tuh di sini beda kan sistemnya. Kita bukan semester kayak kampus lain. Jadi kita pakai periode. Nah, kita tuh ada 2 jenis periode. Periode panjang sama periode pendek. Jadi kalau periode panjang itu satu periode itu 2 bulan. Tapi kalau misalkan periode pendek, itu satu periode cuma sebulan, guys. Jadi di periode 1 itu kita cuma 2 bulan, itu kita udah melajarin, kita dapat 4 mata kuliah, statistik 1, terus general chemistry 1, terus ada sustainable solution. Kalau sustainable solution itu kita nggak exam, tapi kita buat report. Terus ada juga Introduction to Environmental Science. Kita juga nggak exam, tapi kita buat report. Dan a lot of group work kalau environmental science ya guys. Dan itu tuh waktunya cuma 2 bulan. Kita harus bisa nyelesain ke 4 mata kuliahnya ini. Terus kalau misalkan yang kita jalani sekarang, itu kan periode 4 yang kayak Justin bilang, itu ada Mathematics 3 sama Statistik 2. Itu kita lagi di periode pendek. Jadi 2 course ini itu cuma 1 bulan guys. 1 bulan. Abis 1 bulan dapat kedua course itu, kita langsung exam. Kayak gitu. Yang lainnya bisa, Rifka? Kalau dari aku tadi kan udah pada cerita yang jurusannya environmental science. Itu kalau aku di food technology itu bisa dibilang mata kuliahnya lebih banyak. Jadi kayak yang Justin bilang tadi, kita kan pakai sistem period. Awalnya aku juga kaget, apalagi basic aku kayak nggak terlalu kuat gitu kan. Jadi sistem period ini bisa antara 1 bulan, kalau nggak period pendek yang tadi Mas Ayu bilang 3 minggu maybe. Jadi bisa dibilang di uni ini tuh kalian bakal sering banget exam. Kalau dibandingin sama kuliah di Indonesia, pakainya kan sistem semester kan, per 6 bulan gitu. Jadi kalian exam setiap 6 bulan maybe, ya nggak sih kalau di Indo kayak gitu. Nah, kalau kita comparein sama yang di Belanda ini, kita dalam waktu 6 bulan dari jurusanku, kita dapat 8 mata kuliah. Jadi kita ada 8 exam. Dan itu banyak banget. Jadi aku pakai caraku sendiri, yaitu yang tadi Jasin udah sempat jelasin tentang resit itu kan. Jadi bisa dibilang resit ini kalian remedi di mata kuliah itu tapi cuma examnya. Jadi for example kalian kan passing grade-nya 5.5 dan for example kamu fail kan kamu dapatnya 5. Kamu bisa ngulang itu lagi dan kamu for example bisa dapat nilai 9 di resit
dan nilai yang dipakai itu nilai 9 itu. Jadi trik yang aku pakai adalah, kalau aku udah bener-bener nggak sanggup, for example di period 3 environmental science ini ya, ada general chemistry 2 sama mathematics 2. For example aku mau fokusin general chemistry 2, mathematics 2-nya aku tinggal. Jadi biar aku kena restit dan aku bisa fokusin mathematics 2 di restit itu. Dan aku udah sempat coba cara itu dan hasilnya memuaskan karena, eee resikonya di sini adalah buat aku sendiri, kalau aku fokusin dua-duanya, even aku pass, tapi nilai aku kayak kurang memuaskan gitu. For example, aku dapat 6 in both course, which means itu kayak pas-pasan kan dan, kalian nggak bisa ambil course itu lagi. Jadi, kayak kalian tetap dapat nilai 6 gitu, kalian nggak bisa retake course-nya atau benerin nilai itu, jadi tetap dapat 6. Jadi kayak dibanding aku dapat 6, aku mending ngulang exam-nya lagi dan aku bisa dapat nilai yang maksimal kayak gitu. Ya aku pakai cara kayak gitu sih. Kalau Olga gimana? Kalau aku kurang lebih sama sih kayak anak-anak environmental science yang lain. Cuman apa ya, eee, karena yang harus diwaspadai banget sih sebenarnya periode 3 sama periode 4 ya. Karena kalau tadi Mas Ayu bilang, kan periode 3, periode 4 tuh 1 bulan. Nah, sebenarnya nggak full 1 bulan, jadi 3 bulannya tuh tutorial, and then minggu keempatnya tuh udah langsung exam. Jadi ibaratkan contoh nih di, periode 3 itu ada General Chemistry 2 sama Mathematics 2, itu berarti semua tutorial ini, Mathematics itu, total ada 12 tutorial, General Chemistry 2 itu kalau nggak salah ada, kayaknya ada sekitar 9 tutorial, itu total itu diselesaikan dalam waktu 3 minggu, kemudian minggu keempatnya itu kita langsung exam gitu. Nah, itu nggak enaknya periode pendek, tapi kalau enaknya periode yang panjang kayak periode 1, 2, 5, 6, itu tuh, kan waktunya tuh sekitar 2,5 bulan ya. Nah, 2,5 bulan itu kita punya waktu, eee, aku lupa sih, tapi intinya gini, kita punya waktu kayaknya hampir 2 bulan gitu untuk kita tutorial, terus kita punya nah ini enaknya di UR itu kita punya 1 minggu, full libur untuk study week sebelum masuk ke exam week. Jadi misalkan nih 2 minggu lagi aku exam week, berarti minggu depan dari hari Senin sampai di Jumat itu full libur dengan tujuan untuk study week biar bisa kita fokus untuk belajar, nanti minggu depannya baru kita exam week gitu. Jadi kelebihannya aku nggak tahu sih kalau di kampus lain apakah menggunakan sistem yang sama ada study week ini atau enggak, tapi intinya kalau di UR itu kayak gitu. Cuman nggak enaknya kalau di periode pendek kayak periode 3 dan periode 4 yang sekarang lagi kita jalanin, itu nggak ada yang namanya study week. Jadi 3 minggu full kelas, terus minggu keempatnya kita langsung masuk ke exam week gitu. Ya, betul. Apakah ada pertanyaan yang lain? Udah kejawab ya Nadine. Ada lagi yang mau nanya-nanya? Thank you, Kak. Oke, pertanyaan boleh apa aja sih? Iya, boleh. Mau tanya Kak, kalau untuk skema pendapatan nilainya itu apakah sesusah itu atau enggak gitu Kak? Untuk itu aja sih. Pendapatan nilai. Sebenarnya tergantung sama masing-masing sih. Tapi kayaknya secara umum ya, di UR itu untuk lulus considerably gampang. Artinya kalau kita bisa ngikutin course, semoga bisa lulus at least 5,5. Cuma untuk bisa reach nilai yang lumayan tinggi, misalnya 9 atau 10 itu lumayan susah. Cuma ya beda-beda, soalnya ada teman kami yang ujian tuh 10 mulu, 10, 10, 10, 10. Padahal di sisi lain, kami tuh kayak 7,5 atau 8, karena ya susah dapetnya, jadi ya beda-beda masing-masing. Cuma kalau menurut aku pribadi sih, kalau misalnya kita udah bisa ngikutin kelasnya semua, harusnya sekitar 7,5 sampai 8 itu udah di tangan. Dan FYI di sini tuh untuk cum laude itu 8,5, dan artinya rata-rata kita harus 8,5 rata-rata semuanya. Jadi sebenarnya buat dapat 8 udah bagus banget gitu. Jadi ya kalau misalnya
Yang penting paham sama materi dan itu sih ikutin tutorial dan semua latihan soal sih. Yang lain boleh. Iya sih, aku setuju sama Justin. Maksudnya kalau misalkan buat PES sebenarnya sangat memungkinkan, maksudnya pasti bisa lah. Cuman untuk mendapatkan angka 10 perfect score, kayak gak usah 10 deh, 9,5, 9 sampai 10 tuh itu perlu ekstra, bener-bener ekstra belajar gitu. Artinya bukan nggak mungkin, tapi sebenarnya sedikit yang dapetin itu. Jadi mungkin untuk bisa sampai di level itu ya berarti harus extra work aja gitu. Iya. Dan pada akhirnya resit kan suatu hal yang normal gitu. Jadi kayak kita nggak usah kayak down atau khawatir. Soalnya ya, aku resit. Oh, oke resit bulan depan. Ya udah, simple gitu. Karena ya semuanya, oke resit itu nggak ada bedanya sama ujian biasa kan. Cuma waktunya aja yang ditambah. Begitu. Ada lagi kah tentang housing mungkin? Oke, semoga sudah terjawab ya, Wening. Ada lagi? Ibu mau nanya Aku apa? mau nanya lagi. Oh, Nadine, Boleh. silakan. Nadine. Eh, uang saku di sana cukup gak, Kak? Oh, Mas Ayu nih, Banget. Mas Ayu nih. Mas Ayu nih, Mas Ayu yang paling jago nih. Ayo Mas, jawab Mas. Silakan Mas. Jadi kita harus pintar Mup. cari duit. Jadi Duit. jadi gini guys. LA atau living allowance dari BPI itu dapatnya 1.300. 1.300 euro atau sekitar hampir 22 juta per bulannya. Dan itu tuh sebenarnya spend per bulannya itu tergantung orang. Tapi kalau aku pribadi itu aku bisa banget saving per bulannya. Jadi kalau 1.300 dibilang uang bulanan cukup, sangat cukup karena bisa sampai saving. Jadi eh, per minggu itu kalau grocery palingan 20 euro. Kalau kalian masak lengkap ya guys, kayak masak sayur, daging, dan lain-lain, itu grocery-nya 20 euro per minggu. Jadi kalau misalkan sebulan itu grocery palingan 80 euro, tambah misalkan kalian belanja makan di luar, itu palingan 100 sampai 150 makan. Kalau housing itu, kalau aku 450 euro, jadi tambah 150 itu udah 600-an. Pokoknya aku bisa sampai saving 400 euro per bulan savingnya. Jadi selain itu kalian bisa manage sendiri sih transport di sini. Kita di sini kalau di Wageningen nggak keluar transport apa-apa karena kita di sini sepeda terus ke kampus sepeda. Kalau misalkan kita mau belanja ke city center pun kita pakai sepeda. Kecuali musim dingin kemarin aku bener-bener nggak kuat pakai sepeda karena itu dingin banget. Aku pakai bus tapi juga nggak sesering itu naik busnya. Jadi paling sepeda. Kemana-mana di sini sepeda sih guys. Jadi untuk uang transportasi kalian bisa saving banget. Apalagi kalau kalian belum 19 tahun. Jadi di sini untuk transportasi kalau kalian misalkan mau keluar kota, jadi karena Wageningen itu desa banget guys. Jadi kalau mau aktivitas atau mau cari sesuatu itu harus banget keluar kota. Kalau keluar kota itu kalian naik train. Naik train kalau kalian masih di bawah 18 tahun, itu kita bisa pakai tiket anak-anak gitu di sini. Jadi itu sangat-sangat saving money dibanding kalau misalkan kalian udah 19 tahun kayak aku harus subscribe kayak satu kartu, kita harus subscribe bulanan gitu, dan itu lumayan dibanding kalian pakai tiket anak-anak gitu. Gitu sih. Kalau masalah, terus yang kedua, kita uangnya bukan dari beasiswa, bukan dari BPI, maksudnya kita dapatnya langsung dari kampus. Dan kalau sistemnya BPI itu kan per 3 bulan. Kalau kita itu per bulan dikasihnya. Jadi kita setiap bulan itu bakal dikirimin uang sama kampus. Jadi dan biasanya dikirimnya tuh 1 bulan sebelum bulan yang harusnya kita dapetin uangnya di akhir bulannya gitu. Dan nggak pernah telat sama sekali.
mentok tanggal 27. Kalau tanggal 25 aja biasanya kita udah protes sih guys ke kampus. Aku sering nge-email soalnya kapan cair, aku sering gituin kampusnya kalau telat. Dan dia pasti jawab fast respon kayak iya lagi beberapa hari cair kok, biasanya dibilangin kayak gitu. Terus beneran besoknya bahkan langsung cair dan hidup kalian aman sentosa. Oh, terus Tuh. cara cari uangnya, tips dari aku, semua mengikuti guys. Jadi kalian ajuin Tuslah namanya yang kayak aku bilang tadi, itu tuh kayak bantuan dari pemerintah Belanda. Jadi untuk bantu kalian bayar housing setiap bulannya. Aku lumayan dapat dari pemerintah itu setiap bulan aku dikasih uang. Jadi aku setiap bulan tuh ditransfer uang sama pemerintah itu sekitar 110 euro guys. Jadi aku dalam setahun itu dapat 1.300 alias 1 LA dalam setahun dari pemerintah gitu. Dan itu tuh beda-beda sih setiap bulan setiap orangnya bisa dapat berapa tergantung amal dan ibadah. Oh gitu ya, Sekian Mas. aku. Kalau dari duit aman sih guys, nggak perlu khawatir di Wageningen. Apalagi poin plusnya Wageningen itu desa, jadi kalian tertarik buat ke suatu tempat itu kecil, jadi kalian uangnya nggak bisa dipakai apa gitu loh. Kecuali kalau kalian tinggal di kota besar kayak Amsterdam, itu godaannya kan banyak banget ya, apalagi kalian ke mall. Sedangkan di Wageningen itu nggak ada apa. Kalaupun kalian mau makan di luar itu pilihannya dikit banget. Dan aku kayak makan 3 kali itu aja udah bosen gitu loh, kayak udah nggak ada pilihan lain. Jadi biasanya buat kita spend uang tuh kita masak bareng-bareng sih guys setiap minggu kita spend uangnya di sana dan itu juga nggak terlalu tinggi costnya. Udah segitu dari aku. Jadi karena semuanya anak kuliah, jadi di sini tuh sering banget kayak kita masak bareng. Kayak kemarin malam, aku baru selesai kayak masak bakso goreng gitu. Terus terus masak samyang. Jadi kayak terus nanti dibagi rata kalau biasanya tuh gitu dibagi rata. Jadi kayak bahan-bahannya dikumpulin berapa totalnya baru dibagi rata. Jadi kayak semuanya ya bayar bareng gitu. Jadi lebih enak. Jadi ya itu sih kata Mas Ayu. Dan aku jujur savingku lebih banyak dari Mas Ayu karena aku kan orangnya males-malesan ya. Aku tuh sarapan sereal sama susu, ini susu tadi, sama cornflakes. Cornflakes di sini 500 gram 1 euro. 500 gram 16.000 cornflakes. Jadi aku kayak makan itu terus setiap pagi. Terus kalau makan siang, makan malam, pakai pasta atau apa. Jadi kayak bisa saving lebih banyak. Jadi tergantung sama gaya hidup sih. Tapi jangan sampai nggak makan ya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Thank you Kak jawabannya. Oke. Baru suruh. Coba izin bertanya, Kak. Oh. Kalau bisa jelasin lagi Kak, misal kesehariannya itu dari pagi sampai ke malam itu bisa nggak Kak? Oh, keseharian. Oke. Keseharian beda-beda ya. Kalau misalnya jadwal, aku share screen yang tadi deh. Sesuai dengan jadwal itu sih, jadwal yang contohnya di sini, aku kasih yang punya aku. Nah, ini jadwalku seminggu terakhir kan. Jadi yang aku lakukan setiap hari itu adalah, sekali lagi tergantung sama tutorial, apakah kamu mau ikut tutorial, atau apakah kamu punya practical, atau apapun. Jadi contohnya di sini, ambil hari Senin. Di hari Senin itu, aku nggak punya satupun yang wajib. Jadi pada kenyataannya aku bisa seharian ini nggak kemana-mana, di kamar aja. Dan materinya semuanya diupload di websitenya, ada website belajar gitu. Tapi di hari Rabu contohnya aku punya wajib di jam 3.40 di statistik 2. Ini praktikal, aku harus ke kampus wajib. Jadi biasanya kalau pagi aku bangun sesuai dengan kelas yang mau aku datengin. Contoh, aku ada kelas jam 10, which is jarang, aku bangun pagi. Aku ada kelas jam 10, aku bangun jam 8 atau jam 9, terus aku sarapan, baru, Mas, nggak usah ketawa dong, Mas. Aku sarapan jam 9, baru aku sepedaan dari sini cuma 3-5 menit sampai kampus. Dan setelah nyampe di kampus ya belajar, habis itu pulang,
aku biasanya hampir semua, nggak hampir semua sih, kebanyakan itu biasanya ada subscribe gym. Jadi subscribe gym di sini itu murah banget. Ya nggak murah banget sih, tapi ya murah. Di Indonesia itu satu bulan bisa ratusan ribu sampai jutaan kan. Di sini satu tahun pelajaran itu cuma 100-an euro. Jadi sekitar 2 juta atau 3 juta buat setahun. Dan itu sebenarnya sangat-sangat murah gitu. Jadi kayak banyak yang nge-gym dan yang kita subscribe itu nggak cuma buat gymnya, tapi buat lapangannya juga. Jadi setiap hari Jumat dan setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu ada badminton contohnya itu. Jadi kalau misalnya nggak belajar ya kita dalam tanda kutip mengisi kekosongan, bisa olahraga atau bisa ngumpul sama teman atau bisa ikut asosiasi. Contohnya aku ikut asosiasi voli. Jadi aku hari Selasa, contohnya di jadwal hari Selasa setelah kelas jam 5 aku akan ke gym, ke sport center buat main buat latihan voli 2 jam. Baru habis itu aku balik lagi terus belajar. Setiap malam aku pasti belajar. Ya, kira-kira gitu. Mungkin yang lain bisa share kayak kesehariannya. Siapa nih? Aku kali ya? Boleh, Rip, boleh. Boleh. Aku sebenarnya cukup random sih buat menjalani hari. Tapi kayak biasanya aku bangun karena aku selalu lab pagi, entah kenapa di jurusan aku tuh selalu praktikal pagi dan praktikalnya setiap hari jam 8.30. Jadi aku kayak bangun jam 7, nyiapin breakfast, terus ke labnya itu 4 jam, jadi maybe sampai jam 12 gitu. After that ada lecture lagi jam 14.30, jadi aku stay di campus sambil lunch. Ya, jadi di depan building lecture aku itu ada Unilever guys. Jadi kampus kita ini deketan sama Unilever, factory-nya Unilever gitu. Dan Unilever ini sering banget kasih makanan gratis, free food, or even free hot chocolate. Jadi kayak a lot of food tech student kalau lunch break dia selalu ke Unilever. Itu kayak banyak banget mahasiswa food tech di situ buat ambilin free shot, kalau nggak free kopi, ada cappuccino juga, ada free hot chocolate, ada sup instan juga gratis. Nah, jadi aku sering spend time di situ sama Tiffany juga, minum hot chocolate dan lain-lain. Dan kita lecture sampai jam 5, terus baru balik sampai rumah, terus review lecture sampai malam. Udah bangun, kayak gitu lagi, repeat lagi. Udah sih, kayak gitu doang sih, basically. Oke. Mas Yang Ayu lain, atau enggak yang mau share keseharian? Mas Ayu paling rajin sih. Mas Ayu itu kayak datang ke setiap tutorial. Iya, masa itu selalu datang 8.20, habis itu belajar di Gila. kampus, Gila. sampai kelas selanjutnya di Gila. siang hari. Terus habis itu di kampus sampai jam 11 malam. Hiperbola. Halo Mas, lagi di mana? Jam 8 pagi nih. Di kampus, anjir. Baru bangun Mana padahal aku. ada. Mustahil jam Jam 8 7 kampus. pagi tuh. Kampus belum buka, dia udah di depan. Ya. Ayo Mas, keseharian Mas. Seharian, iya kalau dari pagi sampai sore, iya kampus, apa namanya? Itulah yang kayak Justin bilang, tutor atau kadang aku belajar di rumah juga, nggak setiap hari ke kampus. Habis itu, kalau sore tuh biasanya ada rapat karena eh, aku jadi salah satu pengurus apa PPI Wageningen. Jadi apa Mas? Jadi apa Mas? Jadi aku jadi Kasih bendahara tahu guys dong, di PPI Wageningen. posisi dulu Mas. Bendahara. Nah, kalian Bendahara. juga, yang lain juga ya guys. Terus jadinya biasanya sore tuh rapat, rapat rapat kayak ngomongin apapun itu yang dibahas sama ketuanya. Terus selain rapat, aku juga ikut angklung guys. Jadi kalau period kemarin itu karena mau tampil itu rutin setiap minggu dua kali, ya kan? Seminggu 2 kali karena mau tampil kemarin. Terus jadi setiap sore angklung kayak gitu. Terus biasanya kegiatanku kalau Senin sampai Jumat
Itu sama aja setiap harinya, repeat kayak gitu. Kecuali Sabtu sama Minggu. Sabtu itu kalau aku lagi bosen di Wageningen, aku keluar kota ke Amsterdam, Rotterdam, ke Den Haag, atau kemanapun, terserah aku. Terus atau enggak Minggu, Sabtu cuman di rumah aja tapi grocery shopping ke supermarket atau gimana gitu. Oh ya, enaknya di Wageningen, sebenarnya Sabtu Minggu tuh kalian gak cuman bisa keluar kota aja, keluar negeri pun bisa guys Sabtu Minggu kalau kalian mau. Eh, tuh Ripka sering banget ke Belgia setiap Sabtu Minggu. Habis itu ke Paris juga bisa. Ke Paris cuma 3 jam dari sini naik train. Kayak gitu. Jadi banyak opsi kalau kalian bosen di Wageningen. Karena di Wageningen gak ada hiburan apapun guys. Segitu dari aku. Sini kalau orang asli sini tuh nyari hiburan itu party. Jadi kalau kalian ke sini mungkin kalian lumayan kaget sama budaya party mereka itu gede banget. Jadi setiap hari Jumat, Sabtu, contohnya di Kamis Dijkgraaf malam. iya Kamis malam di Housingku itu di bawah ada bunker, ada kayak bar gitu. Aku nggak pernah sih. Ya. Aku kan anaknya baik-baik. Aku nggak pernah ke situ. Dekat pun tidak. Jadi di situ Baik tuh sekali. setiap hari Kamis tuh berisik banget sampai jam 3 pagi mereka party. Jadi mereka ya seneng-senengnya di situ. Mungkin kalau yang kita kan beda. Mungkin kita ngumpul masak-masak atau gimana gitu atau jalan-jalan keluar. Tapi di sini memang budaya partinya emang gede banget. Mereka party kayak suatu hal yang sangat-sangat normal. Jadi mereka kayak ya udah ayo party ayo party ayo party gitu. Tapi bisa dibilang sih partinya kayak safe gitu. Jadi bukan Oh party ya, yang kayak betul betul. brutal dan bahaya. Soalnya kita di desa kan. Tapi comparing party di Amsterdam atau di eh, pokoknya kota-kota besar itu kayak jauh beda banget guys. Ya. Dan mereka juga Di sini ganja safety itu sih. halal. Apa? Di sini ganja itu legal. Jadi kalian kalau ke Amsterdam, kalian akan mencium aroma-aroma yang Ya. Aduh, iya. Bahkan kadang kalau Sini di sini bau. lagi sepedaan ada yang ngerokok, anjir kenapa bau ganja gitu. Ya, di sini Lumayan. pengguna ganjanya banyak banget. ganja banyak banget, guys. Kayak kalian makan di KFC, sebelah kalian lagi buka ganja. Itu biasa banget. Jadi kayak harus terbiasa dengan hal-hal kayak gitu sih. Terus partinya ya kenceng banget. Lah, gitu. Mm-mm. Ada lagi Intinya kalian harus pertanyaan. bisa jaga diri masing-masing aja sih. Betul. Cari teman sih. Cari teman juga penting. Iya. Kayak kita punya teman yang bisa diandalkan. Betul. Ada lagi? Oke. Naya, monggo Naya. Boleh. Halo Kak, jadi aku ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, kalau misal keluar kota sama keluar negeri itu spend-nya bakal berapa? Sama satu lagi itu, misalkan kita ikut lecture-nya nonton video aja, jadi dari kamar. Itu apakah bisa ngurangin poin keaktifan kita gitu? Makasih Kak. Poin keaktifan maksudnya Kayak biasanya kalau di Indo kan Kak, misalnya kayak anak yang aktif tuh pasti kayak Absen, dosennya lebih prefer absen. buat ngasih lebih tinggi. Oh, Absen. ya ya ya. Ya ya ya. Di sini setahu nggak ada sih poin keaktifan. Nggak ada, nggak ada. Jadi kayak ya udah gitu. Makanya aku berani kayak nggak ke kampus sebulan itu ya karena nggak ada poin keaktifan. Jadi aku di kamar belajar pakai video itu dan jadi kayak cocok-cocokan aja gitu. Terus buat keluar negeri atau keluar kota ya. Jadi kalau kamu di bawah 19, harusnya sih itu ya. Aku masih di bawah 19 sampai bulan Juni nanti. Jadi aku promo yang dibilang Mas Hayu itu yang namanya Yongeren, dia kayak remaja, jadi kayak lebih murah. Tapi sebenarnya nggak murah kalau misalnya kita uangin ke rupiah ya. Jadi satu hari itu 8 euro. 8 euro itu sekitar 100.000. Nah, tapi 100.000 itu bisa kita pakai ke semua seharian, ke semua tempat satu harian selama di Belanda. Contoh, mau ke Den Haag. Den Haag tanpa promo itu bisa sampai 25 euro buat naik kereta sekali jalan. Nah, dengan promo itu cuma 8 euro karena kita kan masih muda, masih di bawah 19. Jadi kita dia kayak one day pass seharian bisa kemana aja di Belanda untuk 8 euro. Itu buat kereta doang ya.
Jadi mungkin untuk transportasi bisa kita bilang 8 euro sampai ke kota yang mau kita tuju. Baru di sana mungkin jalan-jalan, makan di sini satu porsi standarnya adalah sekitar 10 sampai 13 euro satu porsi. Itu 15. sekitar 160.000 sampai 200.000. Itu satu porsinya. Kalau snack mungkin di sekitar 5 sampai 6 atau sampai 8 euro gitu satu snack. Jadi tergantung kamu mau ngapain sih. Dan museum juga banyak museum di sini. Dan hacknya adalah kalau misalnya kamu mau keluar negeri, contoh mau ke Paris. Paris itu kan di bawah Belanda nih. Ini Belanda, ini Paris. Jadi hacknya adalah karena kita bisa pakai one day pass yang cuma 8 euro, kita bisa travel dari Wageningen, which is yang lumayan atas, ke paling bawah, kota paling bawah di Belanda, itu cuma 8 euro kan, toh kita seharian, sampai ke bawah, habis itu kita tinggal naik bus atau biasanya naik bus sih, ke Paris contohnya. Jadi deket banget, jadi kita nggak dari Wageningen ke Paris, kita pakai promo kita sampai ke Belanda paling bawah, stasiun terakhir, baru Manggarai contohnya, baru kita naik bus ke Paris gitu. Jadi kita bisa banyak banget hemat transportasi, dan banyak juga di sini kalau misal mau nginep ada banyak Airbnb atau hotel-hotel yang lumayan murah, atau bahkan kalau kalian punya teman di Paris bisa nginep di Paris juga. Jadi untuk pengeluaran sekali keluar sih aku biasanya paling makan satu kali atau makan transportasi atau juga mau belanja dikit ada hal-hal yang menarik bisa juga sih. Tapi biasanya cuma strolling around sih, jalan-jalan, jadi nggak begitu banyak, atau foto-foto, jadi nggak begitu banyak pengeluaran. Ini Mas Ayu yang sering jalan-jalan boleh sama Ripka. Aku mau Eh, nambahin. oh ya, boleh Ripka dulu. Jadi kayak yang tiket anak-anak yang tadi Justin sama Mas Ayu mention, itu tuh nggak only di Belanda doang. Jadi for example, aku ada ceceku di Belgia, jadi aku sering main ke Belgia. Itu di Belgia itu juga dia nyediain tiket anak-anak itu. Tapi di Belgia itu kosnya cuma 7 euro. Jadi aku kalau ke Belgium, aku 8 euro plus 7 euro itu. Itu udah kayak seharian sama aja kayak di Belgium, 7 euro itu aku bisa keliling Belgium kemana aja, ke kota mana aja, and also yang 8 euro itu aku bisa keliling kota ke Netherlands ke mana aja, kayak gitu. Jadi hemat banget sih. Udah itu aja sih ya, nambahin. Mas Ayu? Kalau aku tambahinnya, kebetulan di Wageningen itu nggak ada train station ya guys. Jadi kalau kalian mau sebelum keluar kota, kalian harus pindah kota dulu, pindah apa sih kecamatan? Aku nggak tahu. Pokoknya pindah kota ke namanya Ede. Jadi dari Wageningen itu nggak ada train station sama sekali. Jadi kalian harus naik bus sekitar 30 menit ke train station terdekat. Itu tuh costnya sekitar 3 euro sekali naik bus. 3 euro, terus kalian jalan-jalan keluar, ya itu yang 8 euro dan lain-lain. Kalau tips dari aku sama teman-teman, seperti yang Justin bilang tadi, kalau sekali makan itu kan bisa sampai 10 sampai 15 euro ya guys untuk satu menu makanan. Tips murah dari aku sama teman-teman, kalau aku keluar itu makannya selalu KFC. Makannya selalu KFC. Kalau nggak KFC, McD. Soalnya KFC di sini kalian aku biasanya beli paket 5 euro. 5 euro itu kalian udah dapat minum, kentang, burger, sama chicken strip 2 dan itu udah kenyang banget. Kita biasanya burgernya selalu sisa dan burgernya dipakai buat snack pas kita strolling around city-nya kayak gitu. Itu cuma 5 euro doang dibanding kalian makan di resto 15 euro. Kita sampai sering banget enak yang namanya KFC karena kalau keluar kota selalu makannya KFC demi murah, guys. Kayak gitu sih. Oh, kalau mekanismenya kalian udah 19 tahun, itu kalian udah nggak bisa lagi pakai tiket yang 7,95. Jadi kalian, kalau aku punya card, jadi aku subscribe cardnya itu per bulan itu sekitar 35 euro satu bulan. Itu kalian bisa dapat unlimited train satu bulan, tapi cuman pas weekend dan public holidays. Jadi kalian bisa pakai cardnya itu kemanapun. Tapi cuman buat train, itu nggak include sama bus, tram, ataupun metro. Itu sih bedanya kalau misalkan kalian udah nggak 18. Jadi kayak mungkin untuk pengeluaran transportasi
udah 19 tahun, itu subscribe kartu itu 35, terus bus mungkin 15 euro per bulannya. Jadi transport doang itu 50 euro per bulan. Kalau aku gitu budgeting ya. Mungkin itu. Ya, betul banget. Oke, apakah ada lagi? Udah menjawab ya Makasih, Kak. pertanyaannya? Oke, thank you. Udah nggak? Kak mau nanya lagi. Boleh, boleh. Kak, kalau di sana lecture sama teman-temannya baik gak? Terus eh Dutch people bisa bahasa Inggris dengan baik dan benar atau enggak? Oh iya, oke. Dutch people itu Inggrisnya bagus banget. Jadi aku sampai sekarang kayak aku belum menemukan alasan untuk belajar Belanda selain kalau pulang nanti ditanya, kamu bisa bahasa Belanda nggak? Terus aku jawab nggak bisa, itu doang. Karena di sini mereka semua bisa bahasa Inggris, bagus. Mereka tuh sangat decent bahasa Inggris. Jadi semua lecture-nya bahasa Inggris. Jadi walaupun mereka bahasa Belanda, mungkin mereka kalau ngomong pakai bahasa Belanda ya, kalau ngomong satu sama lain. Dan contohnya aku sekarang yang aku tahu cuma lekker. Lekker itu artinya enak. Sama terima kasih, danke, dankjewel. Jadi kayak ya nggak penting-penting banget gitu. Jadi mereka bahasa Inggrisnya bagus banget. Dan untuk teman-teman dan lecturer di sini sangat-sangat itu sih bersahabat. Yang pastinya nggak ada manggilnya nggak pakai sir atau nggak pakai pak gitu ya. Contohnya si guruku tadi yang ada di slide, si abang-abang kita ini yang ada di depan, namanya Nicolo Alvisi. Kita panggilnya Nicolo. Emang nggak sopan sih, tapi ya udah emang kayak gitu. Soalnya kalau kita panggil Sir Nicolo juga jadi aneh kan. Jadi kayak, Nicolo, how do you do this? Bla bla bla. Dan teman-temannya ada beberapa jenis sih orang Belanda jujur. Ada yang bodo amat, mereka itu bisa nyelesain kampus 4 sampai 5 tahun, padahal 3 kan aslinya. Ya karena mereka ya bodo amat. Karena mereka tuh murah banget. Kita tuh, kalau misalnya kita lihat di invoice, 1 tahun itu 13.000 euro buat di kampus. 13.000. Mereka itu cuma di sekitar 2.000 sampai 3.000 euro setahun. Jadi mereka sangat-sangat murah, dan mereka itu kayak yang subsidi mereka tuh kita, karena kita tuh internasional tuh gede banget harganya. Jadi mereka seakan-akan kayak, ya udah deh cuma 2.000 atau 3.000, jadi kita lulus lama juga nggak apa-apa. Jadi ada yang bodoh amat, ada yang pintar juga, ada yang rajin. Nah yang rajin ini bisa kita lihat mereka sering datang ke kelas, atau mereka juga nilainya bagus-bagus gitu. Jadi buat teman-temannya sih baik, cuma satu hal yang selalu dikasih tahu sama orang Belanda pertama kali ngomong adalah mereka itu orangnya straightforward, hampir semua. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, mereka bakal langsung bilang. Jadi kalau orang Indonesia kan kadang suka nggak enakan atau segan. Kalau mereka itu kadang sangat-sangat straightforward, tapi aku juga kadang nggak senangnya itu mereka sering bersembunyi di belakang kata straightforward, padahal mereka cuma purely rude. Mereka emang lagi rude aja gitu. Kayak lagi ngomongnya emang jahat, cuma seakan-akan aku kan orangnya emang gini, padahal emang sebenarnya nggak harus kayak gitu gitu. Cuma overall mereka baik sih. Apalagi yang di Wageningen juga lumayan banyak orang yang udah agak tua. Jadi di sini kalau nggak anak mahasiswa, kalau nggak mahasiswa ya orang tua gitu. Jadi eh, pada ramah-ramah sih menurutku. Dan teman-teman internasional juga banyak. Jadi kalau aku secara umum sih lecturer sama teman-teman eh, nyaman sih. Jadi kayak kita kayak comfortable aja, nggak ada judgment atau apapun. Jadi kita bebas. Gitu. Ada yang lain? Silakan. Kak, Thank you, izin Kak. tanya lagi, Kak. Boleh. Kalau untuk kayak sosial belanjaan di Chinatown itu bisa dapat yang murah gitu nggak? Kayak misal buat beli nasi, buat masak nasi gitu, sama ya bumbu-bumbu Ya, gitu. Sama satu lagi tuh kalau buat kayak masjid emang halal, makanan halal banyak nggak, Kak? oke. Sip. Gitu doang. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi yang pertama tadi belanja ya. Jadi sebenarnya nasi ada banyak banget barang Indonesia di sini, dan aku lumayan kaget. Di sini ada Ajinomoto, ada bawang goreng, ada Indomie, semua Bon ada. Jadi cabe. bon cabe juga ada. Ada kan bon cabe? Ini ada bon cabe nih. Memang agak mahal sih. Ini bon cabe harganya Ya. di 2,5 euro, di sekitar 40.000. Ya nggak apa-apa lah sekali-sekali. Itu ada bon cabe. Terus Terus aku ada punya bawang goreng. Heeh.
Jadi kalian bisa belanja bawang goreng. Ini dia Ada saus belengis. ada di tas Belgis. Jadi sebenarnya sangat-sangat accessible buat barang-barang yang eh, barang-barang Indonesia gitu. Dan belanjanya, kalau aku sih beras udah ada di supermarket yang di Sentrum, yang di biasa. Jadi kayak kamu ke sana udah dapat banyak. Dan di sini enaknya adalah di sebelah supermarket yang namanya supermarketnya Lidl, itu kayak hypermart sini, Lidl. Di sebelahnya tuh ada yang namanya Zamzam. Zamzam ini adalah bukan supermarket, lebih ke minimarket milik family owned gitu, yang halal. Jadi teman-temanku banyak yang Muslim, jadi mereka kalau belanja pasti di situ karena dijamin halal gitu. Dagingnya halal, atau banyak bumbu-bumbu juga. Kita bisa dapat sambel-sambelan di situ. Jadi untuk belanjanya sebenarnya mungkin agak lebih mahal dikit kalau misalnya kita belanja di Zamzam karena dia kayak diimport gitu. Tapi kalau misalnya secara umum kamu nyari beras, mie, atau bumbu-bumbuan sebenarnya di supermarket yang biasa yang di Lidl juga udah ada dan murah. Terus tadi pertanyaan satu lagi apa tentang Tentang masjid, Pak. masjid. Masjid itu ada di sini kalau nggak salah sepedaan sekitar 10 menitan dan setiap hari Jumat tentu ya. Setiap hari Jumat biasanya tuh ya aku nggak ikut dong. Kan saya nggak ke masjid ya. Jadi teman-temanku nanti jangan-jangan ke masjid lagi saya. Teman-temanku biasanya misalnya jam makan siang, jam 12 atau jam 1 mereka bakal bareng-bareng ke masjid, baru balik lagi nanti, ya aku di kampus nunggu sendiri gitu. Dan bukan serunya sih, enaknya adalah kalau misal kalian punya kelas, misalnya waktu itu teman kami ada yang namanya Akhtar dan Fikri, kurang Islam apa itu nama. Akhtar sama Fikri, mereka ini punya Praktikal. kelas, Yes. ya praktikal, wajib kan, praktikal jam 1 atau jam 2 gitu. Dan mereka di situ harus sholat Jumat gitu. Jadi mereka email supervisor, terus mereka bilang, kami ada kayak harus berdoa, we have to pray at this time, can we move buat ke hari lain, dan akhirnya bisa. Jadi kayak, walaupun mereka di sini banyak yang udah nggak percaya Tuhan, tapi mereka masih toleransinya sama yang kita masih ini sih, gitu. Bahkan aku pakai kalung salib ya. Aku tuh pernah ditanyain sama mereka, are you Christian? Are you like religious? Atau cuma buat hiasan? Yes, I'm religious. Aku emang Kristen gitu kan. Tapi mereka kayak, oh religious. Jadi kayak kalau misalnya mereka tahu kita itu religious, kayak agak, karena mereka udah kebanyakan di sini ateis gitu. Oh ya, Kak, Jadi terima kasih, Kak. ya tetap harus beragama. Boleh. Next question. Apakah ada lagi? Aku mau nambahin dong yang makanan Boleh. halal gak halal Kak, itu. Boleh, Mas. Kalau misalkan kalian ke supermarket biasa, aku saranin selalu cek ingredients. Soalnya misalkan pizza, kalian beli pizza yang kayak notabene judulnya itu bukan ham, misalnya kayak pizza apa Hawaii atau whatever, Keju. itu pasti aja ada kandungan babinya, kayak pasti ditambah babi gitu. Jadi kayak terus marshmallow kayak jajan-jajan yang manis gitu biasanya ada kandungan gelatin. Nggak tahu temanku sering ngecek kalau Ya, berarti. kayak gitu. Terus jadinya kalau belanja-belanja barang-barang gitu di supermarket, please lihat ingredients-nya aja sih, soalnya banyak ditambah babinya di sini, kayak apa-apa ditambah babi gitu kalau di sini. Tapi so far masih aman sih selain itu. Cuman itulah kalau beli pizza, karena kita lumayan sering beli pizza, jadi kayak hati-hati aja kalau lihat setiap beli barang, lihat ingredients-nya aja. Dan seingatku ada aplikasinya sih, aku nggak pakai ya, obviously. Iya, aku juga Ada gak pakai sih, Tin. Olga pakai nggak? Jangan-jangan Olga nggak pakai lagi? Kataku sih gak sih. Kayaknya nggak ya, Gak ya? Apa? Kenapa? Aplikasi ngecek halal gitu, jadi barcode-nya kita scan, baru bisa ditunjukin dia halal atau enggak. Mager nggak sih, Gak? Mager Lihat ya? lihat ini aja, lihat ingredients-nya aja. Oh, yang penting Kata Olga niatnya, sih, yang penting As long niatnya. as kata Olga as long sih, as yang penting gitu. nggak tahu. Iya, yang penting Nggak, nggak tahu. as long as gak ada babinya sih
Gak ada babi, Oh, gak ada tulisan alkohol. babi gitu. BABI baru nggak boleh. Gak ada babi, gak ada alkohol. Dan Oke. oh ya, ada restoran deket kampus namanya Ya tuh betul. Antalya. Itu dijamin halal juga. Jadi sebenarnya di Iya. sini tuh banyak kok restoran Turki. Jadi Iya, di sini banyak restoran Turki. Bahkan yang ya Zam-Zam aku bilang itu, mereka tuh Islam banget, sampai kalau kita masuk di Assalamualaikumin. Kalau misalnya ya kita itu, Benar. dan saya kan toleransi ya, saya balas dong, Waalaikumsalam gitu kan. Tapi ya, mereka ya saking, apa ya, dan menurutku orang Turki di sini baik-baik. Jadi kalau mereka mereka banyak jualan kayak kebab atau apa-apa gitu. mm-mm. Jadi Salah aman satunya kalau di Zam-Zam sini. itu ini ada apa? Ivan. Iya, Ivan Ivan juga tuh ada, dia ya Turki Ivan juga. tuh juga halal. Bahkan kalau kita manggil penjualnya Habibi, itu kita bisa dikasih Kasih diskon. diskon. Iya, jadi manggil, manggil aja Habibi. Ya, Meskipun bukan Islam. Dan betul. itu bisa diskon. Jadi kayak di sini tuh restoran Turki banyak banget. Banyak, Jadi aman. nggak banyak banget sih. Tapi intinya untuk mencari makanan halal sebetulnya nggak susah asalkan kalian nggak bosenan gitu. Betul. Tadi ada yang mau bertanya lagi ya? Nadine ya? Vicky sama Iya, Lee. Kak mau nanya. Boleh. Alif yang mau nanya Kak Tuj. Kak, kalau di luar kampus itu banyak orang Indo nggak ya di Wageningennya? Di luar kampus maksudnya yang non mahasiswa gitu ya? Ya, Oke. Kayaknya di Wageningen nggak banyak. Di Wageningen sendiri nggak banyak, tapi di kota lain tuh banyak banget kayaknya. Kalau di sini emang kebanyakan orang Indonya yang mahasiswa. Cuma yang mahasiswa kan juga ada yang S3, ada yang S2, ada yang udah berkeluarga bahkan di sini. Jadi mereka bawa anak, bawa istri, bawa suami gitu. Terus kalau misalnya di kota-kota lain itu banyak banget. Waktu itu pas pemilu, Ya. dia itu rame banget orang Indonesia, ribuan gitu. Jadi kayak di situ kayak iya kayak ngumpul semua dan baru kelihatan banyaknya orang Indonesia di Belanda. Tapi kalau di Wageningen sendiri nggak. Kalau misalnya kamu ketemu orang Indo, most likely itu dia pasti mahasiswa. Dan kalau dia udah agak berumur berarti dia di PhD, di S3. Tapi sebenarnya tanpa harus orang Indonesia di luar di luar mahasiswa di Wageningen ini tuh udah banyak banget. Maksudnya mahasiswa Indonesia di Wuri itu tuh bener-bener sebanyak itu. Maksudnya kayak untuk kota kecil, itu menurut aku orang Indonesia udah banyak banget. Jadi kayak setiap kali kita kemana pasti ketemu orang Indonesia sih. Kayak aku nggak pernah dalam perjalananku entah kemana nggak ketemu orang Indonesia. Entah itu mau ke kampus pasti papasan sama orang Indonesia, masuk ke kampus papasan lagi sama orang Indonesia. Jadi jadi sering banget lah ketemu sama orang Indonesia. Dan menurut aku kelebihannya orang-orang di sini itu orang Indonesianya sangat open minded ya, dalam artian kayak mungkin kalau di Indonesia kan kadang masih suka ada senioritas, kadang masih suka di kampus-kampus tuh masih banyak senioritas, terus ya gap antara kakak tingkat sama adik tingkat itu masih jauh lah. Tapi kalau di sini tuh bener-bener kalau dibilang teman kesannya kayak kurang ajar ya, tapi intinya Iya. emang hubungan kita sama kakak kelas bahkan master yang umurnya tuh jauh lebih tua di atas kita, itu tuh kayak ya udah kayak biasa aja, kayak ibaratkan kayak temen ya cuman yang dibatasi dengan panggilan kak gitu aja loh, tapi kayak nggak ada yang kita harus kayak gimana gimana. Bahkan em, semalam nih kita habis rapat PPI, ini ada dua manusia, dia pengen buat basreng, terus datanglah ke kamar kakak master, umurnya tuh padahal udah 33 tahun, tapi semalam kita main di situ, entahlah sampai jam berapa itu, sampai jam 2 pagi, sampai terus buat main board game, buat main Switch gitu-gitu. Jadi kayak emang di sini eh, kakak-kakak master di sini tuh sangat open minded lah, jadi mereka welcome banget sama kita gitu. Ya, betul. Nah, aku mungkin nambahin dikit, ini mungkin di luar pertanyaan sih. Aku baru ingat karena ngeliat ini. Jadi kalau buat kalian yang bertanya, kalau beli furnitur itu di mana dan beli-beli barang-barang lain di mana, sebenarnya salah satu yang paling keren dari sini adalah budaya hibah dan budaya jual itu sangat-sangat gede. Contoh, jadi ada satu grup namanya Indo Kringloop. Kringloop itu artinya thrifting gitu. Jadi kayak second hand stuff gitu. Contohnya ini kursi kantor bagus banget. Aku dapat cuma di 7 euro. Itu Mas Ayu juga. Jadi kayak kalau misalnya kan di sini orangnya lama paling 2 tahun 3 tahun tinggal di sini.
kalau beli baru kan ya mahal banget. Mungkin baru ini bisa kayak 40-50 euro. Jadi biasanya orang Indonesia tuh kayak, aku mau pulang nih, ini dijual. Atau bahkan ada yang hibah. Jadi hibahnya kayak, ya kosong gitu, cuma dikasih aja gitu. Aku dapat sepatu boot waktu itu cuma di 5 euro. Aku dapat lemari-lemari ini, kayak gantungan ini cuma di 5 euro juga. Atau sofa ini bahkan aku dapat gratis. Jadi kayak sakingnya di sini kan orang belajar ya, habis itu pulang. Jadi ya orang juga ya udah daripada capek ya aku jualnya murah. Aku juga dapatnya mungkin mereka dapatnya juga dari angkatan sebelumnya yang murah juga. Jadi mereka jualnya murah. Jadi itu salah satu kayak hal yang itu sih yang menurutku keren banget. Bahkan jaket-jaket dingin juga ada yang jualin. Jadi kalau misalnya jaket asli tuh di sini mahal, bisa kayak 60 sampai 100 euro kalau asli, kalau bener-bener baru. Tapi aku dapet ini jaket ini cuma di 15 euro. Karena di sini ada kayak aplikasinya cuma bisa di-download di Belanda, nggak bisa di-download di Indonesia. Namanya Vinted. Dia itu kayak aplikasi di mana kita jualin barang-barang second hand. Jadi kita bisa dapat barang-barang asli tapi second hand dengan harga yang jauh lebih murah gitu. Dan kualitasnya masih bagus banget. Ini aku udah pakai beberapa bulan masih aman. Jadi itu salah satu tambahan sih menurutku yang lumayan keren dari budaya hidup di Belanda. Jadi mereka sangat-sangat sustainable. Murah banget. Oh, juga mau nambahin sesuatu. Boleh. Di sini tuh kalian jangan khawatir lupa bawa barang sesuatu dari Indo atau Ya, kangen sama barang-barang dari Indo, karena di sini tuh banyak banget Justipers. Jadi kakak kelas yang mau balik Indo itu banyak banget yang open bagasi gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau bawa barang dari Indo ke Belanda, itu kalian bisa tinggal bilang di grup Indo Kringloop itu, tinggal bilang kayak ada yang open bagasi, enggak, nanti kalian bakal di-chat sama orangnya. Dan itu biasanya ngitungnya per kilo. Jadi maksudku kalau sekangen itu sama barang-barang khas Indo atau kangen sama yang lainnya, kalian bisa kirim dari Indo dengan mudah. Nggak usah pakai ekspedisi DHL, itu kan mahal banget banget mahal banget. banget ya. Jadi kalian bisa pakai kakak kelas di sini. Kayak gitu sih. Betul. Mm-mm. Udah menjawab pertanyaannya? Udah menjawab jawabannya? Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kak mau tanya lagi. Boleh. Nggak apa-apa. Ini masih siang di sini. Dua pertanyaan ya, Kak. Ini Iya. si Alif sama si Airin yang tanya, Kak. Iya, santai. Pertanyaan pertama, kalau si Alif tanya, katanya di Wageningen bisa dugem nggak, Kak? Bisa Terus yang kedua. pergaulan bebas nggak, Kak? Kenapa? Yang kedua? Yang jawab Ripka aja, Ripka. Bisa Ya, pergaulan pokoknya bebas gini. nggak? Terus Oh, si pergaulan Airin bebas. tanya, katanya di situ banyak cowok ganteng apa enggak gitu. Oke, Nah, fine. Ripka Kita lah, jawab. Ripka. Menurutku ini Ripka Ripka sih boleh. yang jawab. Cocok Boleh, banget Rip, ini. silakan. Buat yang pertanyaan bisa dugem atau enggak, kalau buat aku nggak bisa, karena aku masuknya kalau di sini aku masih underage, I'm still 17. Jadi kalau misal masuk ke klub atau bar, for example yang ada di bawah housing aku, itu ada bar yang tadi mention Justin, itu mereka selalu cek ID gitu, cek ID bisa dicek umurnya, lu bisa masuk atau enggak gitu. Kan comparing kalau Indonesia kan beberapa ada yang nggak usah dicek kan, tapi di sini tuh pasti dicek semua. And tadi apa lagi pertanyaannya? Pergaulan bebas. Oh, pergaulan bebas. Sebenarnya kalau pergaulan bebas, kalau kalian tetap stay di kota ini, itu nggak bakal terjadi sih menurut aku. Karena benar-benar nggak ada apa-apa banget di kota ini. Tapi beda cerita kalau kalian every weekend, kalian ada relasi apalagi sama orang-orang luar di luar kota gitu. Itu kalian bisa ada possibilities pergaulan bebas, kayak one of my friend adalah yang jatuh di circumstances seperti itu. Terus yang ketiga, banyak cowok ganteng atau enggak itu ini ya guys ya, Relatif. tergantung selera, relatif lah. Kalau Tanya menurut Justin Rip, tuh. Apa? Tapi mostly bule cakep sih, jadi
di kampus juga setiap hari cuci mata kok, guys. Oh, siap Mas Ayu. Mas Baik. Ayu. Mas Ayu Arisanti. Jadi gitu Mas, selama ini alasan Oh lo jam gitu. Nah, ini Mas Ayu 8.20 ke selalu ke kampus ya, Mas. kampus. Pantesan. Honestly, Pantesan. Pagi-pagi belum buka udah di depan. honestly Sama aku apa nggak bisa namanya? bedain bule weh. Info Sama suka tambahan pagi. orang eh, info tambahan orang Belanda tuh tinggi banget. Justin jadi pendek banget, guys. Enggak, aku sebahu, sumpah sebahu buat sumpah. Ya, Demi. Justin sebahunya orang Belanda. Kita Ya jadi enggak semua Sama sih. adil seperti nih. aku teman-teman. Bayangin Olga Enggak, gimana enggak. tuh? Mereka tuh gede banget, tunduk kalau lihat pintu tuh. Anjir. Jadi dugem bisa banget dugem di sini. Pergaulan bebas jujur sebenarnya tergantung konsep masing-masing sih. Tapi ya di sini emang ya for apa ya? Directly kalau misalnya kita ngomong langsung ya it's a normal thing to do kayak pergaulan bebas. Kayak ya itu adalah a thing yang menurut mereka kan bukan suatu hal yang salah lagi. Jadi mungkin di sini lumayan banyak sih. Cuma ya kita kalau misalnya kita punya moral masing-masing ya harus bisa membatasi diri gitu aja. Iya. Kayak Begitu. buat orang-orang di sini tuh hal-hal kayak gitu tuh bukan hal yang tabu untuk dibicarakan, bahkan kayak mereka Ya, gak segan-segan buat ngomong itu di depan umum, kayak mereka lagi di tempat umum terus mereka ngobrolin hal itu di depan banyak orang, mereka nggak malu karena ya mereka apa ya mereka menganggap ini tuh it's normal thing gitu loh, jadi sebenarnya kembali lagi ke prinsip masing-masing. Ya sebenarnya kayak posibilitas di sini untuk melakukan hal-hal yang kayak gitu tuh ada gitu. Maksudnya karena ibaratkan kayak di housing kan housing masing-masing dan kalau misalkan nih contoh kalau di Indonesia tuh mungkin kan ada apa sih ada kos perempuan, ada kos laki gitu kan. Kalau di sini tuh kan enggak, di sini ya enggak sih. udah satu ya di sini semuanya dianggap sama gitu. Jadi kayak nggak ada kayak gituan. Jadi ya kalau misalkan kalau kita dibilang kesempatan untuk Ada. ke arah sana itu ya pasti ada. Cuman kembali lagi ke pribadi masing-masing, gimana kita bisa jaga diri aja. Dan menurut aku ya pinter-pinter pilih pergaulan aja sih. Karena kalau kalian banyak-banyak bergaul sama international student, pasti kalian eh, akan terbiasa mendengar percakapan itu, gitu sih. Betul sekali. Dan jujur aku dulu tuh pengen banget, aku nanti di Belanda pengen punya banyak teman bule Tapi begitu aku ngomong sama orang bule, sebenarnya perbedaan moralnya terlalu jauh untuk bisa nyambung. Jadi kayak aku udah mencoba, aku ngobrol sama orang bule, sama orang Belanda. Cuma pada akhirnya kayak pertama obrolannya nggak nyambung, karena sama-sama bukan bahasa ibu. Jadi kayak ngomongnya juga agak aneh gitu, ya sangat-sangat. Jadi kayak formal dalam tanda kutip. Terus kayak emang nggak nyambung aja gitu pola pikirnya. Jadi kayak menurutku sih, kalau misalnya nanti kalian merasa, kok aku akhirnya nggak punya teman bule ya? Ya aku punya teman sih, maksudnya kayak kalau misalnya aku nanya, aku kenal, tapi yang deket banget enggak, karena kayak ya udah beda aja gitu pola pikirnya. Jadi kayak it's a normal thing lah. Begitu, dan cowoknya udah dibilang tadi relatif ya, tapi orang bule biasa lah, rambut pirang, tinggi, tinggi banget, anjir 2 meter mereka. Aku tuh setinggi cewek di sini, cewek-ceweknya tuh. Begitu. Apakah Oke, ada thank you. lagi? Oke. Apalagi pertanyaan? Pergaulan bebas lagi ada lagi? Seru-seru pertanyaannya. Iya, bagus Ya pertanyaannya. seru nih. Betul. Gas dong, gas. Semua, pertanyakan semua. Tentang Ya, bagaimana cara karena cuci kayaknya ya baju. dibandingin sama negara-negara lain yang apa ya, yang paling bebas tuh Europe sih. Iya nggak sih? Iya, betul. Dan Yang paling sebenarnya bebas dan aman. Amerika itu bebas, cuma nggak aman menurutku sih. Kayak Mm-mm. secara safety ya, di sini jauh lebih aman sih. Tapi kita even nggak punya waktu buat pergaulan bebas dengan sibuknya kuliah dan praktikal. Iya sih. Iya benar. Oh, ngomongin gak ada waktu. Aku punya wejangan kalau UR itu liburnya dikit banget. Oh iya betul. Dikit banget. Jadi, eh based on aku tahu dari teman-temanku dari negara lain, kalau UR winter break cuma 2 minggu,
cuman 2 minggu winter break. Jadi kita dalam setahun itu liburnya cuma 2 kali guys, winter break sama summer break. Winter break itu liburnya cuma 2 minggu, sedangkan kalau kalian tanya negara lain, Aussie, US atau apapun itu liburnya mereka rata-rata sebulan. Bahkan habis itu yang kedua summer break kita itu 1,5 bulan. Kalau kamu nggak resit, tapi kalau kamu resit cuma sebulan. Cuma sebulan, sedangkan kalau negara lain, Kanada, Aussie, dan lain-lain, itu rata-rata 3 bulan. Mereka dari Mei itu udah libur, sedangkan kita akhir Juli baru libur, kalau nggak resit. Jadi, siap-siap aja, eh, kalau dibandingin sama teman yang lain, maksudnya liburnya kita dikit banget. Terus, kita tuh bener-bener seintensif itu. Karena kan kita sistemnya period, dan kita juga banyak examnya. Jadi, setelah period 3 kemarin, period 3, exam, habis itu kamu nggak ada jeda, kamu langsung masuk period 4. Period panjang juga gitu, period 5, kamu belajar, tutor dan lain-lain, exam, terus lanjut period 6. Jadi kayak nggak ada jeda buat kamu kan pasti capek belajar exam sebelumnya, tapi kayak nggak ada jeda gitu loh. Kamu harus langsung bisa belajar untuk lanjut period 6 gitu. Itu sih harus di-consider. Jadi kayak mentalnya juga harus kuat. Awal-awal aku lumayan kaget karena bener-bener nggak ada jeda. Jadi habis capek banget aku belajar untuk period 1, aku harus sudah siap diri besoknya untuk period 2. Literally Sabtu Minggu, Seninnya udah period 2 guys. Sudah kayak lanjut period gitu. Jadi consider itu sih dari Jangan work. nangis lah, Mas. Bisa 3 tahun guys, karena secepat itu dan liburnya sedikit itu, gitu sih. Betul. Itu resikonya sih kalau lulusnya 3 tahun kan. Kalau yang lain kan mostly 4 tahun. Makanya kita liburnya lebih sedikit dan lebih intensif. Makanya kayak banyak yang bilang kalau kampus kita ini tuh masuknya gampang tapi lulusnya susah. Mah bisa lah. Insya Allah. Tapi bisa lah, kalian bisa lah. Kita juga bisa kok. Iya, betul, betul. Semangat Betul. semuanya. Apakah ada lagi, teman-teman? Oh ya, buat cuci baju di sini ada itu ya. Ada mesin cuci. Oh, aku tahu, aku mau nambahin sesuatu. Apa tuh, Ini, Bang? tadi kan masih bilang kan, kalau apa namanya cari housing di sini itu susah banget. Iya, itu memang kayak susah banget, kayak bahkan ada satu teman kita yang sampai sekarang belum dapat housing. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kayak option terburuknya, last optionnya adalah subprime. Jadi kayak tadi kan ada grup namanya Indokring Loop kan. Indokring Loop ini selain grup jual beli barang, dia tuh tempat penawaran just tip, juga sebagai tempat info subprime kamar gitu. Karena kakak-kakak S2 itu kan biasanya banyak yang tesis kan. Nah, mereka tuh banyak yang ngambil tesisnya di Indo. Jadi mereka tuh banyak yang pulang ke Indo buat tesis. Nah, biasanya kak tesis tuh butuh waktu 3-4 bulan. Jadi mereka ya kamarnya kosong. Akhirnya di subprime gitu. Jadi kalau misalkan nih amit-amit kalian misalkan ada yang nggak dapat housing, kalian masih bisa subprime karena masih banyak orang-orang Indo di sini, orang-orang master yang pulang ke Indo buat mereka tesis gitu-gitu. Jadi kayak masih bisa pakai kamarnya mereka untuk dalam jangka waktu tertentu. Tapi resikonya berarti kan harus apa namanya harus bersedia untuk pindah-pindah kamar, pindah-pindah housing gitu. Jadi nggak enaknya di situ. Tapi ya kalau misalkan nggak dapat mau nggak mau itu yang harus dijalani gitu. Subprime. Kayak Aku sewa. ada tambahan lagi tentang housing. Kan tadi di penjelasan housing itu harus subscribe website yang namanya room.nl. Nah, probabilitas kalian buat dapat sebuah kamar itu ranking. Jadi kalau misalkan kalian, jadi di website aku tunjukin kali ya. Boleh, share screen, Mas. Jadi pada intinya di website Room.nl itu bakalan banyak banget ada penawaran housing dan itu tuh ada rankingnya gitu loh. Wait, Nanti biar jelas. kalian kayak klik kayak kalian apa sih namanya? Kayak I'm interested gitu kan. Terus nanti kalian ada di rankingin. Nanti setelah di ranking, dia akan ditawarkan ke orang pertama gitu. Misalnya ranking 1 ditawarin. Kalau ranking satunya nggak mau, baru ke ranking 2. Nah, rankingnya ini berdasarkan seberapa lama kamu udah subscribe. Jadi semakin lama kamu subscribe, semakin naik gitu. Coba Mas, suitable offer. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, jadi ini websitenya namanya Room.nl. Jadi ini looking for a room. Terus
di sini. Nah, ini penawaran. Jadi kalian location-nya setting dulu ke Wageningen region, terus oke. Nah, ini penawaran dari setiap kamar. Diagraph ini housingku, Ripka, Justin, Tiffany di diagraph semua. Jadi kalau misalkan ada tulisan furnish yourself, berarti itu unfurnished. Nggak ada apapun di dalam kamar itu. Tuh. Dan ini berarti 10 residents itu sharing kamarnya, di mana satu koridor itu ada 10 orang. Di sini kan ada 25 responses so far, berarti udah ada 25 orang yang tertarik sama kamarnya ini. Jadi ini per kamar 09C005 berarti dia kamar nomor 5, lantai 9. Ini tuh lantai. Jadi misalnya kayak gini aku pencet, ini tuh ada detailnya, harganya sekitar segini, beda-beda setiap housing. Ini tuh ada penjelasannya. Terus ini fasilitas yang didapat. Terus, nah ini. Jadi, if you were to respond now, you will be in position 19 of 26 in the rankings. Jadi, ini tuh ada posisi ranking-rankingnya gitu setiap kalian respon. Dan nanti, ini kan waktunya lagi 1 hari 18 jam. Nanti setelah 1 hari 18 jam, penawaran ini tuh akan ditutup dan kalian tuh bisa tahu kalian masih di ranking berapa. Biasanya di offer-nya tuh ke ranking 1 biasanya. Nah, tapi untuk penentuan kalian itu bisa ranking atas atau enggak, itu pertama berdasarkan berapa lama kalian udah subscribe si websitenya ini. Jadi semakin lama kalian subscribe, itu semakin menguntungkan di kalian buat dapat ranking yang tinggi. Terus yang kedua, kalau mahasiswa baru, khususnya international student, itu pasti dapat priority, dan itu kalian harus benar-benar tahu kapan kalian bisa gunain priority-nya itu. Pokoknya kayak main strategi gitu. Terus yang kedua, harus bisa banget ngeliatin ini. Jadi rental start date-nya 2024, terus biasanya ada rentalnya bisa sampai berapa tahun gitu. Di sini kebetulan nggak ada. Aku nggak tahu. Kalau aku sama yang lainnya itu biasanya satu room ini yang kita tempatin sekarang tuh rentalnya cuma 2 tahun. Jadi di tahun ketiga kita harus cari housing baru lagi. Gak semuanya 2 tahun, bisa ada yang setahun, bisa ada yang cuma beberapa bulan, 6 bulan gitu, tergantung di websitenya. Pokoknya lihat semua websitenya. Kalau kalian benar-benar mutusin untuk Wage, menurutku harus subscribe secepatnya, biar ranking kalian bisa jadi atas. Menurutku gitu. Karena kita kan semua nggak tahu apa ya sebelumnya. Jadi kita kayak subscribe tuh pas kita baru mau berangkat kayak Hamin 3 bulan, Hamin 2 bulan baru berangkat, dan itu ranking kita rendah-rendah semua. Kita ketolong karena priority itu, dan kita main strategi sih guys. Nih, kalau Born Sesteh ini housingnya Olga, bisa dilihat perbedaan harganya jauh banget kan ya guys. Jadi Born Sesteh ini lebih mahal, kayak gitu. Ya, Bisa betul. dilihat-lihat aja kalau kepo sama housing di Wageningen itu gimana. Ya. Dan sebenarnya kalau kalian mau consideration-nya adalah kalau misalnya kalian ambil yang self-contained kayak Olga, kalian harus beli kompor, alat masak, bumbu-bumbu dan sebagainya. Nah, kalau aku contohnya, aku kan yang sharing. Jadi di dalam kamarku nggak ada dapur. Dapurnya di luar bareng-bareng. Nah, mereka itu udah punya kompor, udah punya pan, panci, dan sebagainya. Udah punya bumbu-bumbuan, garam, lada, dan semuanya. Tinggal tambah-tambahin aja gitu. Jadi kayak eh, itu salah satu hal yang harus diperhatiin sih. Kalau misalnya kalian itu enak kalau misalnya self-contained, cuma kalian harus kayak beli beberapa peralatan juga tetap. Begitu. Terus kalau sharing juga dapat teman baru. Setiap hari juga temennya internasional semua kan, jadi Ya. nambah temen sih. Kayak sekoridor 10, jadi per periode kalian dapat 10 teman baru. Kalau misalkan mereka out, berarti kan ada orang baru lagi, kalian dapat teman baru lagi gitu. Dan kalau aku pribadi, I feel like kayak teman koridorku tuh keluargaku, karena kayak aku feel safe kalau aku udah ngeliat mereka atau gimana, karena setiap hari sama mereka gitu. Full. Oh, cuma kalau misalnya kalian di yang sharing, ini mungkin hal yang sebenarnya menurutku nggak begitu relevan, tapi mungkin beberapa orang ini salah satu hal yang penting. Kalau kalian sharing, kalian akan punya yang namanya piket. Jadi pembersihan kan tadi ada sharing tuh, shower, toilet, ruangan toilet sama ruangan wastafel, ruangan sink.
Nah, itu semua dibersihin sama kita sendiri. Jadi ada jadwalnya. Contoh, aku minggu ini tugasku bersihin dapur. Terus nanti minggu depan tugasku bersihin shower, minggu depan tugasku bersihin ini, bersihin itu. Nah, itu nanti udah ada persetujuan sama koridor masing-masing. Nah, kenapa harus dibersihin? Karena once in a while, nanti manajer gedungnya akan patroli, kayak ngecek apakah apakah koridornya bersih atau enggak. Kalau misalnya nggak bersih, nanti di email. Kayak, ini koridormu kurang bersih, tolong dibersihin, nanti aku cek lagi, katanya kayak gitu. Jadi ya, dan nyaman sedikit, kayak kenyamanan pribadi juga kan, kalau misalnya bersihkan lebih enak gitu. Sedangkan kalau di Borns itu dibersihin. Contohnya Olga, walaupun si Olga nggak punya kamar mandi di dalam atau toilet, tapi dapurnya kan di dalam. Tapi kamar mandi sama toiletnya dibersihin. Jadi mereka nggak bersihin sendiri, udah ada yang bersihin, ada kayak petugasnya gitu, petugas cleaning service. Jadi mungkin itu yang harus kayak kalian consider juga. Begitu. Apakah ada pertanyaan lagi terkait mengenai ini ya? Oke, kalau nanti mungkin bisa teman-teman yang lain tanya langsung, boleh nggak, Kak? Boleh, Sir. Kontak Kan kayak tahun langsung. lalu tuh ada yang Ripka sama Olga harus bikin surat apa yang di bawah 18 tahun itu ya. Oh iya. Kayak gitu-gitu bisa nanti ya, bisa lanjut kapan-kapan. Itu mah Tuh. nanti Stepnya kalau banyak udah banget fix sih, aja, Sir. Sir. Maksudnya kalau Kenapa? udah pada fix. Kalau emang udah Iya Kalau benar. udah fix keterima beasiswa. Soalnya step abis keterima beasiswa tuh bener-bener banyak banget, Sir. Jadi Dan kayak aku harus pelan-pelan. langsung ke Mas Ayu aja ya. Oh gitu. Baik-baik kalian ya. Iya, Bu. Aman, Bu. Jangan dugem. Dekat situ awas kalau dugem ya. Justin sih, Bu. Nggak Justin bisa. sih, Bu. Justin, Nggak, Bu, saya tiap hari kerjanya dukem, Bu. saya cuma Tiap ngetes malam. sekali, Bu, di awal. Habis itu nggak Nah mau lagi. kan, nah kan. Kan Ketahuan kan. melihat kondisi, Bu. Maksudnya kayak, apa sih ini? Kan aku penasaran ya. Apa sih ini gitu. Apa sih? Terus udah, habis itu. Apa sih ini? Habis itu di mas kepalaku mas. Habis itu yang penting nggak kecanduan, oke? Aman. Ya. Kita tahu itulah. Semoga Siap. kalian dilancarkan semua kuliahnya ya. Sehat-sehat semua ya. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Dian. Makasih, Bu. Sama sayangku Kasih semua. ya, Sir Kusti. Ripka ya, Bapak Justin. Iqbal mana, Bu? Di Pas, kamar. jarak kita kan jauh nih. Kita kan di ruang makan. Nah, terus asrama mereka jauh. Tadi udah tak WA, ibu saya sudah males jalan kaki ke situ katanya. Aduh. Dah. Ini sama LPDP apa namanya? LPMP. LPMP. Sama LPMP besar mana, Bu? Jaraknya jauh, ini lebih jauh. Dari asrama jauh. Kita sekarang dipisah, asrama putra sama asrama putri dipisah. Jadi mereka yang sudah pulang ke asrama itu mager keluar-keluar. Nggak seperti kalian waktu di Bali, keluar terus. Siap. Siapa tuh? Kegacoan ya. Oke, yaudah boleh ditutup teman-teman. Boleh tahu nggak? Boleh tahu nggak ini? Iya, apa, Bu? IP-nya berapa? Aduh. Justin 3,3 Star. Bu. Hah? Aduh, Sar. Apa? Ditodong. Loh, ditodong ibunya kok gimana? Ditanyain? Ya lumayan Itu lah, Bu. pembahasan private, Bu. Japri Iya, ya, Japri ya. Nanti aja ya, Bu, di chat, Bu. Tidak bisa disebarluaskan, Bu. Justin dapat salam dari Soil. Sar, Kok tahu ini Soil, Sir? mentang-mentang. Kan aku udah ngumpul itu kan, nilai soilku 6, anjir. Loh, kalian jangan judge dulu. Bentar aku kasih tunjuk bukunya ya. Bentar, Oke. Jadi Justin tuh kemarin bukunya, udah Sar. curhat Segini, Sar. gitu. Ya, dan itu hafalan semua. Oh ya? Iya. Ini Dan tuh itu satu 300 periode halaman, ada Sar. 2 buku. Dalam waktu 2,5 bulan.
Wow, Apa coba, Sir? Wow, Kenapa? keren Itu keren masuk keren. akal loh, Sir. Jadi nggak make sense emang ya. mereka gila, Sir. Jadi wajar, Sir. Semangat Justin, jangan tidur. Ya wes, silakan Ya ditutup wes, teman-teman. silahkan tutup. Oke, terima kasih teman-teman semua. Makasih Terima Kak. kasih. See you. Bye-bye. Tidur. Semangat yang mau ke Wageningen. Semangat. Ditunggu. Doain. Rika, happy banget kalian. Kasih. Nah, Bye-bye. Makasih, Bu. Makasih, Sir. Dadah. makasih waktunya. Iya, makasih, Sir. Makasih semuanya. Makasih. Answer. Kasih.